Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 7 ayat 11 dan 12 dan juga kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 dan 2. Saya berikan tema renungan pagi ini adalah Allah berkuasa atas ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat yang pertama bagian B yang mengatakan begini. Allah membuat angin berembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah berkuasa atas angin. Allah berkuasa atas angin, berkuasa untuk memerintahkan angin untuk berembus sehingga air menjadi turun. Kemudian kalau kita melihat pasal 7 ayat 11 dan pasal 7 ayat 11 dan 12 dan pasal 8 ayat 2 dikatakan demikian. Kejadian pasal 7 ayat 11 bagian B sampai ayat 12 dikatakan begini. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dasar dan terbukalah tingkap-tingkap langit dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Lalu di dalam pasal yang 8 ayat yang kedua dikatakan ditutuplah mata air samudra raya sehingga tingkap-tingkap langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Saya ulang pasal 8 ayat 2. Ditutuplah mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Jadi dari ayat-ayat tersebut di atas kita sungguh-sungguh tahu bahwa Allah berkuasa atas ciptaannya, khususnya alam semesta. Karena Allah berkuasa memerintahkan angin untuk berembus, berkuasa untuk membuka tingkap-tingkap di langit supaya hujan turun dengan lebat, tapi juga berkuasa menutup sumber air itu sehingga hujan berhenti. Sepertinya Allah itu punya kunci untuk membuka dan juga menutup. Membuka supaya angin keluar, menutup supaya angin tidak keluar, membuka supaya hujan turun, menutup supaya hujan tidak turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar Allah juga berkuasa membuka dan juga menutup berkat bagi umat Allah. Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10, Allah berkuasa membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah kepada umat Allah yang dengan setia dan jujur mengembalikan persembahan perpuluhan. Itu sebabnya dikatakan oleh Nabi Maleakhi dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 bagian B dikatakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kemudian juga Allah di dalam diri Yesus Kristus juga berkata kepada gereja di Philadelphia. Dia berkata di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 bagian B dan pasal 8 dikatakan demikian.
Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Gereja di Philadelphia dibukakan pintu berkat, yaitu pintu berkat pemberitaan Injil dan pintu berkat untuk mendapat perlindungan dari bahaya yang mengancam dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kitab Maliaki dan kitab Wahyu kita tahu bahwa Allah berkuasa membuka pintu-pintu berkat yang berkelimpahan dalam hal kebutuhan hidup kita. Allah juga berkuasa membuka pintu-pintu pekabaran Injil, dan Allah juga berkuasa membuka pintu perlindungan dari bahaya yang mengancam umatnya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang yang tetap setia seperti Nuh. Dan marilah kita juga tetap setia untuk melakukan perintah Tuhan tentang persembahan perpuluhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan yang lain. Karena ketika saya dan saudara melakukan perintah-perintah Allah, maka Allah berkata, lihat, aku membuka pintu berkat bagimu. Selamat pagi, selamat berkarya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan firman Allah ini sungguh hidup dan berkuasa dalam hidup